Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, sementara kita nunggu konferensi Tencent berlangsung, ini ada 1-2 pembahasan yang nggak kalah penting ya, itu. Dan di sini juga sudah ada Mbak Dinda yang mungkin bisa jadi mewakili pioners yang lain juga, yaitu menanyakan, Mang, konferensi Tencent itu tujuannya mau apa sih? Nah, gitu ya. Terus agak susah emang makanya gua balas agak susah kalau dibahas dengan ketikan Mbak Dinda. Nanti kita bahas sama-sama di video berikutnya aja ya, supaya lebih enak ngobrolnya. Nah, ini bakal gua bahas ya, tujuan konferensi Tencent itu kan sudah 2 kali ya, gitu. Sebenarnya kita sudah harus bisa sih menangkap poin pentingnya gitu dari banyaknya konferensi yang ada. Terus karena memang beda-beda ya konferensi. Yang waktu di Amerika di mana itu adalah Dr. Nicholas Kokalis. Terus ini Dorisin ya sebagai penggerak khususnya untuk masalah GCP. Dan sebelum gua menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda ini, di sini juga Dorisin udah update lagi ya kan. Jadi sebenarnya sudah bisa terjawab sih dari apa yang disampaikan oleh Dorisin juga dari kemarin-kemarin. Dan di sini kita bisa simak beberapa informasi sebelumnya, yaitu maksudnya sebelum gue jawab ya gitu. Dan di sini juga bakal terjawab sih sebenarnya gitu ya. Oke, sementara Tencent kita nunggu Tencent berlangsung, terus hasilnya aja lah nanti kita bahas lagi. Ini yang kemarin ya, para pionir global yang terhormat, maksudnya lanjutan dari yang kemarin. Jika Anda tidak dapat menginstal POOV Meeting untuk bergabung dengan konferensi, Anda dapat menginstal Kuaishou dan ikuti pemimpin komunitas Tionghoa berikut yang secara sukarela menggunakan akun mereka untuk menyiarkan. Nah, ternyata yang kemarin jadi pertanyaan, apa sih VOOV itu? Ini semacam sebuah aplikasi ya, itu aplikasi untuk Zoom meeting lah. Jadi menyiarkan langsung kan, kayak di Facebook juga bisa siaran langsung gitu loh. Oke, ini Dorisin membalas dari sebuah postingan atau tweet dari orang India ya. Karena kita tahu tidak semua aplikasi itu berlaku di berbagai negara ya. Ada di negara ini akun-akun yang bisa dikatakan menyiarkan langsung lah gitu. Nah, kita bisa lihat-lihat lah ya, silahkan. Terus di sini juga sama. Nah, bisa kita baca sama-sama ya. Semuanya Pi Network Global GCP Tencent konferensi akan ada 2 pertunjukan berturut-turut dari para pemimpin tim pada pukul 8 setiap malam dari tanggal 22 hingga hingga 21 hari. 21 hari nggak salah tuh. Siaran langsung yang luar biasa tepat waktu 21 komunitas di seluruh dunia. 23 Juli kemarin kan jelas ya, 22 sampai 23 Juli maksudnya. Mungkin ini hingga pukul 21 ya gitu, dari jam 8 hingga jam 9 kalau di kita mah ya. Pukul 21 tuh pukul 9 malam lah ya, dari jam 8 pagi hingga sampai jam 9 malam mungkin itu waktu Beijing. Dan mereka akan buka pola dan tunjukkan sikap Anda membuat penampilan yang mengejutkan, berkonsentrasi pada implementasi konsensus dan bekerja sama untuk menciptakan tujuan besar. Buat harga awal GCP global dan promosikan pendaratan jaringan utama. Nah, ini kan jelas nih di sini ya. Gitu loh. Di sini jelas buat harga awal GCP global dan promosikan pendaratan jaringan utama. Itu salah satunya juga ya tujuannya gitu dari Tencent itu. Terus kita baca lagi, ada nggak bawahnya? Kita baca lagi. Dari 22 hingga 23 Juli
ruang siaran langsung akan dikunci dan jaringan yang luar biasa akan menjadi tuan rumah. Perjamuan jangan sampai terlewatkan. Oh, ini dia nama-nama yang siaran langsung ya, satu dua banyak lah pokoknya tuh sini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang soal tadi, pembentukan GCP ya. Tujuannya itu Tencent tuh apa gitu kan. Nah, di sini tidak secara langsung Dorisin sudah menjelaskan, bahkan berkali-kali ya. Di video sebelumnya juga Dorisin kita tahu pelopor GCP lah ya. Oke, ini membalas juga sebuah tweetan ya dari Tuan Kouken. Terima kasih banyak, kata Dorisin. Saya yakin kita berdua bisa memahami betapa pentingnya menyatukan harga untuk Pi selama penutupan mainnet. Alasan saya sangat menyarankan GCP adalah untuk melindungi semua pemasok bisnis dari segala risiko dan membangun kepercayaan mereka. Saya melakukan analisis dari sudut pandang manajemen risiko akuntansi. Sebagai penyedia bisnis, Anda harus sangat memahami betapa pentingnya memiliki harga yang bersatu juga. Ini adalah dasar dari ekosistem Pi. Sebagus apapun ekosistem kita, jika tidak ada harga yang bersatu, maka akan merusak semua investasi. Nah, berhenti di sini dulu. Kita tahu sudah banyak para pengembang ya, utilitas gitu, apalagi yang offline nih. Di Cina kita tahu kan para pedagang itu vendor secara offline harganya GCP. Nah, kalau misalkan yang sudah berinvestasi atau menggunakan barang dan jasanya untuk harga GCP, itu akan rusak gitu loh. Akan rusak kalau harganya beda-beda. Seperti itu ya maksudnya. Oke, itu tidak bisa bertahan lama gitu. Beberapa perintis berpikir tidak apa-apa membiarkan harga yang berbeda ada dan membiarkan pasar bersatu perlahan. Nah, sebenarnya situasi seperti ini sudah ada selama 1 tahun. Ini kata Dorisin lah ya. Terus banyak pedagang tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri lebih lama lagi karena kehabisan uang kan gitu loh untuk membeli barang lagi gitu. Tidak peduli harga lebih rendah dari $1 atau setinggi 314159 itu ya, semua kehabisan uang tuh. Jadi ini tuntutan bukan dari siapa-siapa gitu loh, dari mereka yang sudah berinvestasi atau berkontribusi secara langsung ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ketika ada mainnet terbuka, mereka tidak memiliki uang tunai untuk mengisi kembali barang ya, maksudnya untuk diperjualbelikan lagi atau untuk barter bahasanya kalau di Pi Network. Banyak perintis hanya peduli dengan mainnet terbuka untuk dijual, tetapi ini akan membuat Pi gagal ketika ekosistemnya belum matang, kondisi matang harga satuan stabil. Kebanyakan perintis tidak memiliki pengalaman dalam pengendalian risiko bisnis. Itu sebabnya mereka mempertanyakan GCP. Namun banyak perintis dan pedagang yang memiliki latar belakang bisnis yang kuat. Itu sebabnya mereka akan menuntut United Press ke GCP. Jadi harga global ya gitu, harga global itu dituntutnya ke GCP. GCP yang disarankan atau yang lagi rame yaitu 314159 ya, yang merupakan harga bersatu yang paling kuat ya, karena memang udah banyak banget komunitas yang menggunakan harga itu. Terus mereka adalah pilar jaringan Pi. Mereka tidak akan membiarkan risiko apapun terjadi pada jaringan Pi. Ya, betul sekali. Kita semua adalah pemegang saham Pi. Kami bertanggung jawab untuk menyatukan harga Pi secepatnya. Ini kenapa ada konferensi Tencent yang kedua ya. Ini sudah terjawab Mbak Dinda ya. Oke, buat semuanya juga yang barangkali belum tahu apa sih tujuan konferensi Tencent itu, untuk menyatukan harga GCP. Jadi di sana para pemimpin atau para pilar gitu ya. Di sini dikatakan itu mereka adalah pilar jaringan Pi. Itu tiang-tiang utama lah gitu ya. Karena apa? Karena ketika konferensi Tencent mereka menyampaikan misi dan visi gitu kan, para pemimpin itu GCP itu seperti apa gitu kan, terus terbentuknya bagaimana itu loh, terus kenapa harus terjadi seperti itu. Jadi dijelaskan di sana. Makanya Dorisin bilang kami bertanggung
bertanggung jawab untuk menyatukan harga pai secepatnya. Ini nanti gua perluas lagi pembahasannya, tambah ya. Ini dari Kouken ya, beliau katanya perusahaan saya akan menyediakan desain dan pembangunan rumah untuk perintis di dunia. Mari ikuti saya di Twitter dan kita akan maju bersama. Terima kasih Dorisian atas upaya besar Anda. Terima kasih Pikor Team atas kerja keras Anda. Jadi ini ada seorang yang siap ya menyediakan desain dan pembangunan rumah untuk semua pioners di dunia. Oke. Kita lanjut dulu ke informasi berikutnya ya. Nah ini juga dari Dorisian juga ya, bisa kita baca sama-sama. Ini yang kali ini sebenarnya yang dari hari Rabu kemarin ya, cuman belum ada kata terlambat karena ini informasi yang gua katakan jangka panjang ya, yaitu kabarnya Dorisian akan meninggalkan komunitas Tionghoa. Kalau bagi gua pribadi sih cukup menyedihkan, tapi mau bagaimana lagi, Dorisian dibutuhkan oleh perintis global seperti itu ya. Kita bisa baca sama-sama di sini ya. Para pioners global yang terhormat, selamat hari Rabu. Nah, ini waktu hari Rabu kemarin udah gua save. Saya telah berada di komunitas Tionghoa selama 1 tahun dan saya telah banyak belajar di sana. Saya sangat menghargai para pemimpin komunitas dan pedagang yang luar biasa dari komunitas Cina yang melakukan banyak hal untuk mendidik masyarakat dan mendukung pengembangan ekosistem. Sekarang komunitas GCP sangat kuat dan tumbuh setidaknya 50 pemimpin komunitas GCP yang luar biasa di Tionghoa ya. Jadi saya akan mengalihkan fokus saya dari komunitas Tionghoa ke komunitas global di berbagai negara dengan permintaan tinggi. Jadi banyak perintis global yang membutuhkan ya gitu, karena nggak bisa Dorisian diam di situ saja ya. Beliau juga fasih bahasa Inggrisnya dan memang sangat tampak dan terlihat profesionalitasnya ya gitu loh. Jadi mau tidak mau Dorisian harus mengalihkan fokusnya ke perintis global, dan karena dikatakan perintis Tionghoa pemimpinnya sudah bisa lah kalau buat ditinggalkan ya. Udah ada 50 pemimpin GCP yang siap membimbing perintis di sana di Tionghoa. Nah makanya Dorisian mempercayakan GCP Tionghoa kepada 50 pemimpin tadi. Maka setelah itu Dorisian akan lebih fokus ke perintis global. Mudah-mudahan bisa datang ke Indonesia juga loh. Itu keren ya kalau seperti itu. Kita lanjut dulu. Mana tadi? Gini. Tionghoa ke komunitas global di berbagai negara dengan permintaan tinggi. Nah, saya seorang perintis Kanada ya. Jadi saya ingin bekerja dengan perintis Kanada dan Amerika Serikat untuk membangun komunitas harmoni yang baik juga. Tentu saja akan sangat senang bergabung dengan komunitas Eropa jika ada kesempatan. Jaringan Pai adalah proyek global, tidak hanya untuk orang Cina. Oke, kita geser dulu. Kami melihat peningkatan besar dalam komunitas dunia setelah Tencent yang kemarin ya, tanggal 11 Juni itu. Banyak perintis mulai menghargai Pai mereka dan tidak akan menjual di bawah meja sekarang. Seperti yang selalu saya nyatakan, saya menghormati semua harga yang berbeda, termasuk $1, $2, miliar per Pai gitu ya. Terus ya, ada beberapa komunitas yang mempromosikan 2 miliar. Wah, ngeri kali ya. Saya tidak akan menilai harga berapapun. Namun, saya baru saja mengungkapkan pandangan saya bahwa harga Pai adalah GCP. Dan saya melakukan analisis mengapa saya mendukung GCP dan mengapa semua komunitas membutuhkan harga yang bersatu. Dan apa untungnya jika semua komunitas bisa bersatu dalam GCP? Tidak ada penegakan hukum. Sebenarnya, saya tidak bisa mencegah GCP karena banyak pedagang yang sangat mendukung dan mereka sudah menempatkan setidaknya 100 juta USD secara offline. Nah ini yang tadi gue bilang ya gitu loh. Terus mereka akan menuntut GCP. Iyalah, kalau misalkan
nggak GCP rugi ya para pedagang offline itu. Mereka akan tuntut GCP, dan saya tahu banyak ekosistem juga mendukung GCP. Setiap perintis adalah orang dewasa. Oke, seharusnya paham seperti itu ya. Kita coba geser dulu. Yang dewasa ya, mereka memiliki pikiran mereka sendiri yang dapat membuat keputusan sendiri. Pendidikan sangat penting, terutama untuk mempelajari kertas putih. Jika kami memahami ini, Anda akan memahami segalanya. Saya akan keluar dari komunitas Tionghoa ke komunitas global karena saya percaya para pemimpin komunitas dan pedagang Tionghoa melakukan hal yang hebat, dan saya tahu tugas saya adalah pendidikan komunitas global. Oh, jadi tidak secara langsung Dorisin mungkin sudah punya konsep dari awal ya, bahwasanya beliau itu sangat besar kemungkinan bakal diutus untuk lebih luas lagi lingkupnya gitu kan, menyebarkan GCP ke komunitas global ya. Ini makanya kenapa nggak berlebihan kalau gue katakan Dorisin salah satu tangan kanan core team-nya itu loh. Oke, mari fokus pada ini ya, yang apa namanya, Tencent yang sekarang tanggal 22 hari ini. Dengan senang hati kami memiliki pembicara workshop ekosistem yang luar biasa untuk bergabung di Tencent konferensi. Nah, ini dari Amerika ya, workshop pool itu. Terus kami sudah memiliki banyak produk utilitas ramah lingkungan. Sangat menyenangkan memiliki lebih banyak utilitas untuk mendukung layanan. Betul, kita butuh banyak ya, karena kan skala dunia sih, bukan skala kampung atau desa atau kecamatan. Oke. Dan di sini Dorisin juga mengatakan apa namanya, bahasanya gue nggak tahu ya, bahasanya bahasa Cina Tionghoa. Oke, dan kita bahas yang ini, pertanyaan Mbak Dinda sekarang ya. Apa tujuan dari konferensi Tencent? Oke, gua jawab sekarang. Mudah-mudahan benar ya, dan kalau salah seperti biasa tolong diluruskan. Konferensi Tencent dibentuk yaitu untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan induk, banyak utilitas, dan para pemimpin GCP dunia. Seperti itu. Untuk apa? Untuk lebih menggalakkan lagi dan memberikan pelajaran penting kepada para perintis di bawahnya agar transaksi itu tetap di harga konsensus. Karena apa? Karena kalau misalkan, nah ini ya, ini nanti yang masuk ke pembahasan di blockchain, nanti belum sempat gue bahas ya. Tuh, udah gue sampaikan, nanti bakal gue bahas masalah blockchain dan transaksi. Ini penting karena apa? Karena namanya terdesentralisasi dan dibentuk oleh perintis ya, atau komunitas harga GCP itu nanti tercatat di blockchain. Nah, kalau misalkan konferensi Tencent terus berlangsung, terus global GCP terus apa ya, membesar lah dan terus menguasai, tujuannya itu untuk lebih banyak para perintis mengerti soal GCP dan melakukan banyak transaksi menggunakan harga GCP supaya tercatat di blockchain. Nah, kalau sudah transaksi di blockchain banyak menggunakan harga GCP, itu sudah aman banget. Oke, beberapa waktu lalu Dorisin sempat mengatakan kalau mainnet dibuka sekarang itu harganya atau sistem sedang tidak aman ya, gitu. Karena kita tahu banyak tuntutan dari yang sudah memberikan invest secara langsung ya, gitu. Karena gimana orang harga GCP tapi kalau tidak jadi, wah tekor dong ya bandar atau para vendor itu yang secara offline khususnya, mereka sudah kehabisan uang gitu untuk belanja lagi produknya. Seperti itu ya Mbak Dinda, mudah-mudahan untuk yang lain juga bisa dipahami. Kalau misalkan gua ada salah paham atau salah tafsir, monggo diluruskan ya, dengan senang hati, ngobrol aja ya. Oke, berarti tujuan Tencent itu untuk menyatukan harga GCP dan memperbanyak terjadinya transaksi di blockchain, sehingga gitu paus-paus besar tuh menyingkir. Oke,
harga GCP terbentuk, sekiranya sistem sudah aman, barulah dibuka open mainnet. Makanya Dorisin bilang tadi tuh secepatnya membentuk GCP seperti itu ya. Oke, siap. Thank you. Ini pembahasannya agak lama, nggak apa-apa ya, karena ini hal yang penting untuk kita pahami, dan gue juga jadi bisa belajar gitu loh, belajar sama-sama aja di channel Mang Adun mah ya. Siap. Thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Oke, yang udah like, comment, subscribe, like, terima kasih. Oke, ngobrol-ngobrol bareng aja sama gue sih. Ada beberapa yang nanya dan nantilah bakal gue bahas juga ya. Oke, semoga sehat selalu, lancar rezeki, diberkahi semuanya. Terima kasih ya. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti pasti bakal gue lanjut lah informasi P-Network selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam GCP.